Ya, Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gini hari buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Jumpa lagi kali ini bersama saya Eko Okta dan ini adalah sahabat saya Pak Gunawan Suryana. Beliau adalah aktivis komunitas kritis Indonesia. Kita akan bahas perihal mungkinkah pemilu ditunda. Nah, seperti apa? Jawabannya bagaimana? Mari kita simak diskusi kali ini. Ya, Pak Gunawan Suryana. Kekinian yang jadi trending topik persoalan gonjang-ganjing wacana pemilu ditunda pasca putusan PN hakim di Jakarta Selatan ya. Ya. Nah, pendapat Pak Gun ini gimana? Apa mungkin mengarah ke sana? Atau mungkin juga di balik ini ada motif-motif politis? Secara undang-undang, secara konstitusi, undang-undang pemilu, seharusnya pengadilan negeri tidak bisa memutuskan untuk menunda pemilu. Iya. Secara undang-undang konstitusi, kecuali di amandemen. Iya. Bagaimana mungkin sebuah parpol baru, parpol prima, yang tidak lolos oleh KPU, yang sebenarnya harus lolos. Nah, di sini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan KPU bersalah dan harus menunda pemilu selama 2 tahun lebih ya. Di sini terjadi kekeliruan hukum menurut saya. Satu undang-undang konstitusi mengenai pemilu, yang satu undang-undang berdasarkan hakim, putusan hakim. Saya pribadi tidak memahami keputusan hakim, mengapa bisa menjadi keluar keputusan hakim bahwa pemilu harus ditunda. Karena keputusan hakim seharusnya bila emang harus keputusan ditunda harus merubah amandemen konstitusi dari undang-undang pemilu. Ya, mungkin jadi penyebutannya itu adalah bukan domainnya hakim untuk mengambil keputusan menunda pemilu, itu pertama. Terus kedua, lazimnya keputusan itu diambil untuk dengan mereka yang sedang berperkara, bukan melebar ke yang tidak berperkara. Menunda pemilu kan merembet kemana-mana nih Pak. Iya. Parpol yang lain pun bisa kena. Nah, ketiga mungkin ini terbilang yang pertama ya di Indonesia ya. Betul. Keputusan seperti ini ya. Nah, bahkan keputusan ini akhirnya mendegradasi publik jadi bisa berpotensi mengarah tidak percaya pada hukum. Bisa begitu juga ya Pak ya? Bisa. Nah, kacamata Pak Gunawan, apakah ini ada motif politik di balik ini? Sudah pasti, karena ini urusan dengan parpol ya harus ada berhubungan dengan politik. Ya, dan di tahun politik pula. Dan ya. kebetulan di tahun politik yang pada saat ini sebenarnya pendaftaran dari parpol untuk para bacalek sudah berjalan. Dan para bacalek dari parpol sudah mulai bekerja. Mendadak ada keputusan dari Pengadilan Negeri mengenai parpol prima. Dengan cara begini berarti di belakang, menurut dugaan saya, di belakang Pengadilan Negeri ada yang bermain. Diduga di belakang hakim ya, di belakang hakim kali ya Pak ya, hakim yang ngambil keputusan ya. Sedang Presiden sendiri sudah menyatakan bahwa pemilu tetap berjalan sesuai aturan konstitusi. Dan Presiden mempercayakan hal ini kepada KPU. Uang negara pun sudah dianggarkan. Sudah. Kalau nggak salah 2,6 sekian triliun ya itu ya. Jadi kesimpulannya kalaupun taruhnya sangat mahal, sama aja buang duit nganggur ya, bisa begitu ya Pak ya. Dengan kondisi seperti ini, bila ditunda, ya pemerintah mengeluarkan uangnya, terus KPUD harus melakukan verifikasi ulang kembali. Karena dari parpol yang ada dengan ditunda ini bisa terjadi
akan ada daftar baru lagi, parpol baru. Hmm. Dengan adanya penundaan ini, yang dirugikan adalah masyarakat banyak. Ruginya tidak sedikit. Juga para calon-calon anggota dewan yang sudah melakukan turun ke bawah. Sedang yang diuntungkan pada dasarnya adalah anggota parlemen yang sekarang, baik dari pusat, provinsi maupun kota kabupaten. Mereka akan gembira ditunda 2 tahun lebih. Yang saat ini menjabat ya? Iya, yang saat ini menjabat, termasuk juga bisa jadi para menteri, terus ya para komisaris di BUMN. Karena ini berhubungan semua dengan ekonomi. Jadi dalam hal ini secara tidak langsung terjadi politik ekonomi dengan adanya kasus Parpol Prima ini. Nah, solusinya menurut Pak Gun gimana? Apakah hakim yang mengambil keputusan ini harus diperiksa untuk memastikan dan menjernihkan ada atau tidak ada pesan titipan yang dibawanya? Dan hakim ini juga harus diperiksa untuk memastikan yang bersangkutan itu independen mengambil keputusan, yang bersangkutan itu sehat atau waras mengambil keputusan. Mungkin begitu ya, Pak ya? Tidak. Kalau hakim punya hak prerogatif di dalam hal mengambil putusan. Yang terjadi paling hakim tersebut melanggar kode etik. Perlu campur tangan komisi yudisial juga mungkin untuk ininya? Bisa. Tapi itu tidak akan membatalkan keputusannya. Keputusan ini hanya bisa dibatalkan oleh pengadilan tinggi. Yang lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi. Bila yang lebih tinggi masih menyetujui putusan pengadilan tinggi, akan banding lagi ke atas. Dan selama proses ini berlangsung, pada dasarnya pemilu pun jadi tertunda. Cukup panjang perjalanan Pak ya? Karena untuk banding ke pengadilan tinggi itu butuh waktu minimal 1-2 bulan. Bila pengadilan tinggi juga menyetujui keputusan pengadilan negara dari Jakpus, akan naik lagi ke atas, entah itu ke MA, entah itu ke MK secara konstitusi. Di sini pun akan bertahan lagi. Sementara KPU sudah mempunyai jadwal. KPU sudah ada jadwal. Ada tahapan masuk pencalekan dan sebagainya gitu ya Pak ya? Misalnya April ini, April KPU sudah membuka pendaftaran calon sampai bulan September. Termasuk juga capres cawapres sampai September. Jadi dengan adanya kasus ini, proses berjalannya pemilu itu akan terkatung-katung tidak karuan. Nah, kita mengharapkan pengadilan tinggi memutuskan dengan cepat. Apakah ini menyetujui keputusan PN atau membatalkan? Artinya perlu diselaraskan dengan jadwal KPU karena ini bersangkut dengan hajat hidup orang banyak gitu. Dan yang jelas dengan kasus ini yang paling dirugikan adalah para calon legislatif, termasuk masyarakat. Yang diuntungkan para dewan yang saat ini lagi berkuasa. Para dewan dan yang berkuasa. Padahal seperti kita ketahui pada saat pemilu KPU mengumumkan parpol yang akan menjadi peserta pemilu, ada beberapa parpol yang sudah melakukan protes. Di Partai Umat, Amin Rais ya kan, Amin Rais, di mana dia protes kenapa dia tidak masuk, dan KPU terakhir memutuskan bisa ikut. Nah, kenapa pada saat ini Parpol Prima ini tidak ada yang memperhatikan? Kenapa setelah ini udah keluar, nomor urut sudah keluar, Partai Prima timbul kasusnya? Ini yang menjadi dugaan saya, ada yang bermain. Apakah itu hakimnya atau apa, itu saya tidak tahu. Satu kesimpulannya mungkin ada perlakuan khusus KPU tanda kutip mengistimewakan Partai Umat karena tadinya sudah dianggap tidak memenuhi syarat administratif, tapi hanya dalam waktu hitungan hari kemudian dipenuhi. Sementara Partai Prima ini masuk orang proses hukum dan berdampaknya efeknya ke banyak orang begitu kan, dalam orang bernegara. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Gunawan atas pandangan-pandangannya. Ya, demikian para sahabat dimanapun berada. Satu kesimpulan konon ini yang aku sarikan, konon
ada aktor intelektual yang mengatur pemilu ditunda, bermain melalui pintu-pintu pengadilan. Mungkin Partai Prima itu salah satu penyebutnya atau salah satu yang bisa dirasionalisasi. Mungkin begitu ya Pak Guni ya? Ya, bisa. Tapi ini konon. Bicara konon bisa benar, bisa enggak. Nah, yang paling penting lagi, ini terjadi di tahun politik. Di tahun politik ini sudah beragam peristiwa terjadi dari minggu ke minggu, isunya beda-beda, dari minggu ke minggu selalu ada letupan-letupan yang terjadi. Mungkin begitu Pak Guni ya? Betul. Ya. Nah, perjalanan esoknya seperti apa? Kita tunggu saja waktunya, karena waktu adalah hakim sejati yang adil. Demikian, terima kasih dari saya Eko Okta, dan berikut Pak Gunawan Suryana dari aktivis KKI. Salam.